Nah, oke, selamat malam, Bu. Jadi, hari ini kita mau presentasi tentang NLP dan sisanya. Mungkin next assignment. Nah, jadi NLP itu Natural Language Processing. Yang itu adalah cabang dari AI juga. Tapi ini fokusnya tuh buat interaksi antara komputer dan juga bahasa manusia. Jadi, NLP ini atau Natural Language Processing itu memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa yang digunakan manusia secara alami. Nah, contohnya itu ada 3. Yang pertama itu ada chatbot, yang kayak Siri, Alexa, atau Google Assistant gitu. Ini kan biasa chatbot itu digunakan buat merespon otomatis terhadap pertanyaan pengguna. Yang kedua itu ada analisis sentimen. Ini digunakan untuk menganalisis opini, emosi, atau sentimen dari teks, misalnya dalam ulasan produk atau komentar media sosial. Terus ada penerjemahan bahasa otomatis kayak Google Translate. Next month. Lalu ada proses NLP, Natural Language Processing. Ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pre-processing data atau proses ulang data. Jadi ini ada beberapa, nah di reprocessingnya ada beberapa step lagi, kayak ada tokenization, lower casing, stop word removal, atau stemming limmatization. Nah, tokenization ini memecah teks menjadi unit kecil. Sementara untuk lower casing, itu mengubah teks menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Untuk stop word removal, menghapus kata-kata umum, contoh kayak dan, adalah, yang penggunaan kata yang berulang. Sementara stemming atau limmatization mengubah kata ke bentuk dasar, kayak berlari menjadi lari. Next month. Nah, ada juga parsing. Ini memahami struktur tata bahasa dalam teks seperti hubungan terkata. Ketiga itu ada fitur extraction yang menyusun data teks ke dalam format numerik yang menggunakan back of words atau TF-IDV. Kemudian ada modeling dan machine learning. Melatih model AI dengan algoritma seperti decision tree, SPM, atau neural network untuk memahami pola dari data teks. Next. Ada evaluasi dan interpretasi. Ini buat mengukur performa model dengan metrik seperti akurasi, precision, recall, atau F1 score. Nah, jadi ada processing lagi. Ini menggunakan hasil prediksi model untuk aplikasi tertentu seperti memberikan jawaban dalam chatbot ataupun klasifikasi sentimen. Oke, next one. Nah, kemudian ada komponen dalam Natural Language Processing atau NLP. Jadi sama aja kayak sebelumnya. Cuma ini ada contohnya. Tokenization tuh memecah teks menjadi unit kan. Contohnya tuh kayak saya belajar NLP. Nah, sementara kalau di tokenization tuh jadi kayak saya, koma, dalam kurung belajar, koma, dalam kurung NLP, koma, dalam kurung koma. Nah, jadi di tokenization gitu jadi unit-unit semuanya. Satu kata satu unit. Sementara untuk stop word removal, itu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki arti signifikan untuk analisis seperti dan, adalah, atau yang. Contohnya, teks asli kan saya belajar NLP dan AI. Setelah stop word removal, saya belajar NLP AI. Next month. Nah, stemming dalam limmatization mengubah kata ke bentuk dasarnya. Seperti stemming. Stemming itu kan menghilangkan akhiran kata. Kayak contohnya berlari itu jadi lari, bernya itu dihilangin. Nah, limmatization menggunakan aturan linguistik untuk mengubah kata ke bentuk dasar yang valid. Kayak contoh menjalankan menjadi jalankan. Nah, ada juga part of speech atau post tagging. Menandai setiap kata dengan kategori tata bahasa seperti kata benda, noun, kata kerja verb, atau kata sifat yang bersifat adjektif. Contohnya, saya belajar NLP. Post text-nya, saya itu pronoun. Belajar itu kan verb, kata kerja. NLP itu kata sifat, jadi dibedakan gitu. Saya kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Next one. Name Entity Recognition. NER mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, tanggal, atau jumlah. Contohnya, teksnya kan Google didirikan di California pada tahun 1998. NER itu Google Organization, California itu location, 1998 to date. Jadi kayak dibedakan organisasi yang mana, lokasi yang mana, tanggal itu yang mana. Ada juga parsing, syntactic
dan semantik analisis. Menandai setiap kata dengan kategori tata bahasa, seperti kata benda, noun, kata kerja, verb, atau kata... Ini kayaknya salah deh. Belum diganti deh. Sintaktik parsing itu analisis sintaksis, memahami struktur kalimat berdasarkan tata bahasa. Contohnya kayak mengidentifikasi subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. Ada juga semantik parsing atau analisis semantik. Sama aja, itu memahami makna dari teks seperti hubungan antara kata atau frasa. Next, Mat. Nah, selanjutnya itu ada sentimen analisis. Ini menganalisis emosi, atau opini dalam teks, seperti apakah teks tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Kayak contohnya, pelayan di restoran itu sangat memuaskan. Memuaskan itu kan sentimen yang positif ya. Jadi itu bisa dianalisis oleh AI. Ada juga text summarization, merangkum teks panjang menjadi versi yang lebih pendek tanpa kehilangan makna utama. Contohnya kayak teks panjang nih, ada sebuah artikel berita. Nah, kita minta ringkas, itu bakal dikasih ringkasannya, tapi tanpa menghilangkan maknanya atau isi beritanya itu, cuma dihilangkan beberapa yang gak penting aja. Next, man. Back of words, BOW, dan TF-IDF. IDF. Metode representasi teks untuk analisis. BOW, mengubah teks menjadi kumpulan kata tanpa memperhatikan urutan. TF-IDF, menilai kepentingan kata berdasarkan frekuensi dalam dokumen tertentu. Nah, ada ini namanya word embeddings. Representasi numerik dari kata berdasarkan konteksnya, menggunakan metode seperti word to fact, glove, atau bird. Contoh katanya itu kayak King and Queen, memiliki faktor yang berdekatan karena kedekatan makna. Raja dan ratu. Raja itu pasti berhubungan dengan ratu, dan contoh lainnya seperti itu. Next, man. Machine translation. Menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain menggunakan algoritma natural learning process. Contohnya kayak how are you, apa kabar, ini kayak mengartikan aja, sudah hal umum lah. Speech to text dan text to speech. Speech to text mengubah ucapan menjadi teks, text to speech mengubah teks menjadi suara. Oke, next. Oke, lanjut ke pemrosesan teks dasar. Pemrosesan teks dasar dalam NPL melibatkan beberapa langkah penting untuk mengubah teks mentah menjadi data yang dapat dianalisis oleh komputer. Next. Nah, tokenisasi. Tokenisasi seperti yang Dani bilang tadi, komponen-komponen kecil yang dikenal sebagai token dapat berupa kata, frasa, simbol, elemen bermakna lainnya dalam teks. Nah, tujuan tokenisasi untuk mengubah teks kompleks menjadi unit-unit yang lebih mudah untuk dianalisis. Dengan memecah teks menjadi lebih sederhana, melakukan berbagai tugas NPL seperti klasifikasi teks, analisis sentimen, dan pemodelan bahasa. Itu ada beberapa tipe dari tokenisasi, yaitu ada word, sentence, subword, karakter custom, white space, regular expression, sama byte per encoding (BPA). Next. Stemming dan lemmatization, dua teknik dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP yang digunakan untuk mengurangi kata-kata bentuk dasarnya, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Nah, tapi yaitu menyederhanakan kata-kata. Untuk analisis lebih lanjut, mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Nah, stemming ini teknik menghapus akhiran dari kata untuk mengurangi kata tersebut ke bentuk dasar atau bisa disebut stem. Nah, stemming seringkali digunakan menggunakan aturan sederhana atau algoritma seperti Porter Stemmer, misalnya berlari-larian, semuanya diubah menjadi lari. Nah, teknik ini tidak selalu menghasilkan kata yang valid. Nah, lalu ke lemmatization, mempertimbangkan konteks dan mengubah kata ke bentuk dasarnya yang valid secara linguistik. Bisa disebut juga lemma. Terus misalnya ya sama,
kata berlari-lari, berlari, berlari-lari, dan berlari-larian semuanya diubah menjadi lari, tapi dengan mempertimbangkan bentuk kata yang benar dalam konteksnya. Nah, jadi bisa lebih valid lah katanya. Next. Terus ada menghapus stop word. Stop words adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks, tetapi biasanya tidak memiliki makna yang signifikan untuk dianalisis, seperti dan atau adalah. Menghapus stop word membantu mengurangi kebisingan atau noise dan fokus pada kata-kata yang lebih penting. Next. Next. Terus representasi teks dalam NPL adalah cara mengubah teks menjadi format yang dapat dipahami dan dianalisis oleh algoritma. Ada dua, yaitu Bag of Words atau BOW mewakili teks sebagai kumpulan kata-kata tanpa memperhatikan urutan kata. Setiap kata dalam teks diubah menjadi fitur dalam vektor, dan frekuensi kemunculan kata digunakan sebagai nilai fitur. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Dani. Selain itu ada juga TF-IDF, term frequency, inverse document frequency. Mengukur seberapa penting sebuah kata dalam dokumen tertentu relatif terhadap seluruh korpus dokumen. TF-IDF memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu tapi jarang muncul dalam dokumen lain. Ya, next. Oke, kita akan masuk ke algoritma dasar NLP ya. Nah, algoritma dasar NLP ini merupakan fondasi dalam membangun sistem yang dapat memahami dan memproses bahasa manusia. Dua algoritma yang umum digunakan itu, yang pertama itu text classification. Nah, definisi text classification ini adalah proses pengelompokan teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan isi teksnya. Teks ini sering digunakan dalam beberapa aplikasi seperti analisa sentimen, klasifikasi email, spam atau bukan, dan juga pengelompokan dokumen. Nah, contohnya itu seperti digambar di samping ini ya. Kita kan bisa kalau di Gmail kan biasanya tahu kan kalau mana spam, mana juga yang pesan. Nah, contoh juga pada apa penilaian produk gitu, ada yang juga negatif, ada juga yang positif. Oke, next selanjutnya itu, nah untuk cara kerjanya ini, fase pertama itu preprocessing-nya, membersihkan teks, tokenisasi, stop word, remove theming, dan lain-lain. Yang kedua ini feature extraction, nah mengubah teks menjadi representasi numerik atau back of word TF, IDF, word embedding. Nah yang ketiga ini pemilihan model, menggunakan algoritma seperti Naive Bayes, support vector machine SFM, atau model deep learning RNN, RNN, LSTM, atau melatih model. Nah, fase keempat ini klasifikasi model yang terlatih, kemudian digunakan untuk prediksi kelas dari teks baru. Oke, next selanjutnya itu clustering teks. Nah, definisi untuk clustering teks ini adalah proses mengelompokkan teks tanpa label dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan konten terkini ini konten. Teknik ini berguna untuk analisis, eksplorasi data, atau mengelompokkan dokumen besar. Contohnya itu rekomendasi berita atau artikel. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan ini, dia tuh bakalan kalau kita klik salah satu gambarnya, kita bakalan dapat rekomendasi dari artikel atau berita terkait. Oke, next untuk cara kerjanya ini, yang pertama itu reprocessing, yaitu membersihkan teks, tokenisasi, stop word, removal, stemming, dan lain-lain. Nah, kedua ini perhitungan kemiripan. Menghitung kemiripan antara dokumen menggunakan metrik seperti quotient similarity. Nah, ketiga ini algoritma clustering, menggunakan algoritma seperti K-means, hierarchical clustering, atau DBS scan untuk mengelompokkan dokumen.
Nah, untuk perbedaan berdasarkan tujuan ini, teks klasifikasi ini bertujuan untuk mengelompokkan teks ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini adalah proses supervised learning, artinya model dilatih menggunakan data. Dan contohnya itu, mendeteksi data apakah sebuah email termasuk kategori spam atau bukan. Nah, untuk clustering teks ini tujuannya untuk melumpuhkan teks berdasarkan kesamaan tanpa label awal. Ini adalah proses unsupervised learning di mana model menemukan pola secara otomatis. Nah, contohnya itu kayak, ulasan produk ke dalam topik-topik seperti pengiriman, harga, atau kualifikasi produk. Oke, next untuk tools untuk NLP ini ada banyak tools yang dapat membantu Anda dalam melakukan tugas NLP. Beberapa tools yang populer antara lain NLTK atau Natural Language Talking. Nah, NLTK ini, yang juga termasuk library Python yang menyediakan berbagai fungsi untuk, preprocessing teks, tokenisasi, stemming, tagging, part of space, dan lain-lain. Nah, kedua ini Spacy. Spacy library Python yang terfokus pada kecepatan dan efisiensi dalam memproses teks. Nah, yang tiga ini Gensim. Gensim library Python yang digunakan untuk topic modeling, documenting, dokumen similarity, dan word embedding. Yang empat nih TensorForm, TensorFlow, and PyTorch. TensorFlow and PyTorch ini framework deep learning yang dapat digunakan untuk membangun model NLP yang lebih kompleks. Nah, yang kelima ini Hugging Face Transformers atau library yang menyediakan berbagai model pre-training untuk berbagai tugas NLP seperti macam translating, text summarization, dan question answering. Oke, next. Nah, contoh kasus penerapan NLP ini kita dapat dari salah satu artikel yang dengan judul penerapan model NLP pada question answering system untuk model informasi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Nah, untuk latar belakangnya ini masalah mahasiswa Universitas Bhayangkara sulit mendapatkan informasi akademik secara cepat dan akurat. Penyampaian informasi masih dilakukan melalui majalah dinding, grup WhatsApp fakultas, dan sistem informasi akademik. Nah, yang ketiga ini staf fakultas kewalahan membalas semua pertanyaan mahasiswa di grup WhatsApp. Nah, solusi yang diterapkan ini mengembangkan chatbot berbasis Neural Language Processing atau NLP untuk menjawab pertanyaan mahasiswa dengan cepat, interaktif, dan juga akurat. Nah, metode NLP yang digunakan itu lexical analysis, memecahkan teks menjadi kata-kata, sintak analisis, analisa struktur tata bahasa dalam pertanyaan, semantic analisis, memahami makna dari teks input, pragmatic analisis, menginterpretasikan maksud pertanyaan berdasarkan konteks. Nah, untuk hasil implementasinya ini, respon cepat, informasi diterima mahasiswa tanpa menunggu balasan dari staf. Yang kedua itu efisien kerja, mengurangi beban kerja staf dalam menjawab pertanyaan. Nah, ketiga interaktivitas, chatbot dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti status pembayaran, nomor briva, hingga link untuk menggunakan transkrip dan KHS. Manfaatnya memberikan solusi efektif, efisien untuk penyampaian informasi, peningkatan pengalaman mahasiswa dalam memperoleh informasi akademik. Nah, itu saja dari kami kelompok 7 presentasi untuk NLP. Kami ucapkan undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.